Bisnis kuliner adalah salah satu industri yang semakin dilirik saat masa pandemi karena mampu tegak bertahan di tengah wabah COVID-19 dan bisa dilakukan dari rumah. Meskipun tidak mudah ya, karena harus beradaptasi dan terus berinovasi untuk memikat para pembeli. Kayak pebisnis kreatif dalam episode Foodpreneur at Home hari ini. Si Unyil, yuk kita kemon! Di masa pandemi kayak sekarang, selain cita rasa yang enak, orang-orang juga semakin tertarik dengan kuliner sehat yang menggunakan bahan baku kaya nutrisi, seperti ikan salmon. Ikan salmon merupakan ikan konsumsi favorit yang dijuluki sebagai ikan paling bergizi di dunia. Ikan salmon kaya akan vitamin, protein, dan asam lemak omega 3 yang baik untuk jantung dan perkembangan otak. Daging ikan salmon segar sebaiknya tidak disimpan terlalu lama ya, supaya nilai gizi dan cita rasanya nggak berkurang. Biar ikan salmon bisa awet dan bisa disimpan lama, bisa diolah nih dengan cara diasap seperti ini. Pengawetan ikan dengan cara diasap lebih alami dan aman untuk konsumen. Suhu pabrik pengolahan ikan salmon selalu berada di 10 derajat Celcius. Tujuannya untuk menjaga kesegaran kandungan gizi ikan. Ikan salmon yang digunakan adalah jenis salmon Atlantis yang didatangkan dari Chili dan Norwegia dalam keadaan bersih. Ikan salmon akan dibersihkan dari sisik, tulang, duri-duri halus, dan juga siripnya. Terakhir, buang juga kulitnya. Karena bagian kulit ini rentan terkontaminasi bakteri. Saat ikan mati, aktivitas bakteri pada kulit akan meningkat dan membusukkan daging. Nah, biar rasanya makin gurih, taburi dulu dengan bumbu garam ini. Oke deh, sekarang waktunya diasap. Sumber asapnya sengaja dibuat terpisah dari daging ikan, atau istilahnya cold smoke. Dengan teknik cold smoke ini, udara di dalam mesin akan tetap sejuk sekitar 15 derajat Celcius, sehingga bakteri akan mati tanpa merusak kandungan gizi pada daging ikannya. Uniknya lagi, bahan pengasapannya menggunakan jenis kayu maple. Asap dari kayu ini bisa menghasilkan cita rasa khas pada daging ikan karena mengandung getah yang manis. Serbuk kayu maple dipanaskan dengan mesin heater. Kemudian uapnya akan mengalir melewati pipa mesin pengasap. Dengan sistem cold smoke, warna ikannya bisa tetap sama seperti aslinya. Proses pengasapan ini berlangsung antara 6-8 jam. Setelah didinginkan, potong daging salmon asap setebal 2 mm. Salmon asap dalam kemasan ini bisa tahan sampai 1 tahun jika disimpan pada suhu minus 18 derajat Celcius. Salmon asap ini tidak perlu kita masak lagi ya. Jadi cocok banget deh buat campuran salad. Cukup lengkapi dengan sayuran segar dan dressing salad. Kalau mau lebih mengenyangkan, bisa buat isian sandwich. Tinggal tambahkan sayuran selada, tomat, dan juga timun. Oh iya, mengkonsumsi ikan salmon 2 kali seminggu juga terbukti mampu menurunkan resiko penyakit jantung loh. Ngomongin soal salmon, teman-teman sudah tahu belum perjuangan ikan salmon untuk berkembang biak? Ikan salmon hidup di laut, tapi sebenarnya lahir di sungai. Ikan salmon betina akan bertelur di dataran sungai yang tinggi. Ini bukan perjalanan yang mudah ya. Ikan salmon harus berenang dengan cara melompat karena harus menanjak dan melawan arus. Ini juga yang menyebabkan mereka dinamai salmon. Berasal dari kata salmo yang berarti melompat. Ikan salmon betina akan mengepakkan ekornya untuk membuat cekungan untuk menyimpan telurnya. Biasanya sebagian ikan salmon betina akan mati karena kelelahan setelah bertelur. Aduh, sedih banget ya. Setelah telur-telur menetas, ikan salmon kecil akan menetap di sungai selama 6 bulan sampai 3 tahun lamanya, tergantung jenis ikan. Setelah itu, baru deh mereka berkelana ke laut selama 1-5 tahun. Saat waktunya untuk bertelur, mereka akan kembali ke sungai tempat mereka dilahirkan. Wih, keren ya! Oke lanjut. Teman-teman, selain dipakai sebagai campuran salad dan sandwich,
Salmon juga bisa kita olah jadi kue loh. Ini dia inovasi olahan salmon, mentai cake. Kalau biasanya kue identik dengan yang manis-manis, mentai cake ini justru menggunakan salmon sebagai toppingnya. Istilah mentai berasal dari bahasa Jepang, mentaiko yang artinya ikan kod atau polok. Cita rasa hidangan yang kaya rasa mayo ini sudah lama akrab di lidah orang Indonesia. Kombinasi mentaiko dengan mayonnaise menghasilkan tekstur kental dengan rasa yang creamy. Awalnya mentai terinspirasi dari gaya makanan barat. Oke deh, daripada penasaran, langsung cekidot cara bikinnya yuk. Come on! Lagi liburan gini enaknya mancing. Sekalian Profesor mau uji coba alat pancing ajaib. Wih, ndak unyil sendirian aja nih. Profesor, iya nih Prof. Wih, kayaknya alat pancingan baru nih Prof. Wah, iya nih Nak Unyil. Profesor mau nguji penemuan alat pancing ajaib. Ikan seberat apapun bisa diangkat dan akan tetap terasa enteng. Sini Prof, Unyil yang coba deh. Iya. Prof, kayaknya Unyil dapat ikan gede nih. Soalnya lumayan berat nih Prof. Wah, coba sini Profesor bantu. Wah, tinggal pencet tombol kecepatan aja. Hah? Ya ampun, kita salah sasaran nih Prof. Masa dapatnya angkot paoga? Untuk membuat mentai cake, pertama masukkan nasi yang sudah dibumbui ke loyang. Terus padatkan deh, biar tidak hancur saat loyang dibuka nanti. Lapisan kedua, beri jamur enoki yang sudah dibumbui. Jamur ini mengandung nutrisi yang baik bagi tubuh. Kandungan proteinnya dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh, baik untuk pencernaan. Dan kandungan seratnya dapat membantu proses metabolisme tubuh. Oke lanjut, lapisan ketiga. Kasih deh topping salmonnya. Salmon yang sudah dipotong dibakar terlebih dahulu. Jangan lupa dibakar juga ya bagian bawahnya, supaya matangnya merata. Oke, sip. Sekarang tinggal susun salmon di atas jamur enoki. Kalau sudah, tutup dengan nasi lagi ya. Terakhir, tambahkan bintang utamanya, saus mentai. Saus mentai adalah mayonaise yang sudah dibumbui. Saus mentai ala Jepang biasanya lebih minim bumbu, jadi rasanya lebih hambar. Makanya biar cocok sama lidah Indonesia, cita rasa saus mentainya dimodifikasi dengan tambahan beragam bumbu seperti lada, saus tomat, dan kecap asin. Nah, supaya terlihat lebih cantik, tambahkan hiasan tobiko. Tobiko berasal dari telur ikan terbang yang berukuran kecil. Rasanya manis dan agak asin. Meski imut, tobiko kaya akan kandungan protein, vitamin, dan omega 3 loh. Oke, sentuhan terakhir nih. Tinggal ditambah serbuk rumput laut deh. Tada! Sudah jadi nih mentai cake-nya. Jadi gak sabar mau cobain deh. Selain nikmat, nutrisi mentai cake ini lumayan lengkap loh. Ada karbohidrat yang mengenyangkan dari nasi, vitamin dan mineral dari jamur enoki, dan asam lemak omega 3 dari salmonnya. Mantul! Bahan yang akrab dengan orang Indonesia, cita rasa yang disesuaikan, kaya nutrisi, serta tampilan yang cantik. Bisa banget nih jadi ide untuk bisnis kulinernya teman-teman di rumah. Kita kemon. Meski banyak yang gak suka karena aromanya yang menyengat, si raja buah yang satu ini tetap jadi primadona. Mau dimakan langsung ataupun diolah jadi aneka makanan kekinian, tetap yummy deh. Oh iya, ternyata kandungan gizi dalam durian lebih lengkap dari buah lainnya loh. Ada karbohidrat, protein, serat, vitamin B, vitamin C, zat besi, kalium, fosfor, omega 3, dan 6. Dari semua jenis durian yang ada di Indonesia. Unyil mau kenalin nih salah satu durian yang punya perpaduan rasa unik.
Ada manis, pahit, dan legit. Langsung saja deh kita lihat ke kebunnya. Di Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Yuk, kita kemon. Wah, asik banget. Lagi panen durian nih, Po Ipe. Iya, Nyil. Ini lagi nunggu duriannya jatuh dari puun. Nah, tuh ada yang jatuh lagi tuh, Po, duriannya. Wah, iya, Nyil. Nyok, kita ambil. Iya. Hah? Loh, kok ini duriannya nggak ada durinya gitu, Po? Aduh, jangan-jangan. Iya ya, Nyil. Aneh banget bentuknya. Aduh, sakit nih, aduh. Hah? Ya ampun, ternyata Pak Oga. Kondisi buah yang sudah matang seperti inilah yang dikirim ke kota-kota besar. Untuk menjaga kesegaran durian supaya lebih tahan lama, sebaiknya hindari terkena sinar matahari langsung ya. Sejak 1300 tahun yang lalu, durian sudah menjadi buah favorit masyarakat Jawa kuno. Buktinya, pada relief Candi Borobudur terdapat ukiran yang menampilkan buah durian yang menjadi dagangan dan sesembahan kepada raja. Kalau raja aja doyan, apalagi kita ya. Tapi kalau dimakan langsung kan sudah biasa tuh. Nah, biar lebih greget, zaman sekarang durian juga diolah jadi aneka camilan kekinian. Mulai dari pancake, onde-onde, sampai durian milk crepe. Kue berlapis-lapis ini diolah sedemikian rupa sehingga bau menyengat khas duriannya hilang. Jadi sajian ini juga bisa dinikmati oleh orang-orang yang sama sekali nggak suka durian loh. Lihat dapur produksinya di Kota Bandung bareng Unyil yuk, come on! Perasaan semuanya ditanam pakai metode bioteknologi. Tapi kok buah duriannya ada yang segede ini, ada yang sekecil itu. Waduh, pusing. Halo, Prof. Oga sama Denonyil coming. Wih, ada durian nih. Kesukaannya Unyil. Iya nih Nak Unyil, hasil tanam di lab. Unyil boleh pilih salah satu. Asik. Siapa cepat dia dapat. Maaf Den, yang muda ngalah ya sama yang tua. Ya udah deh Pak. Lagian kalau segede gini, perut Unyil juga nggak muat nampungnya. Wih, durian Unyil super nih, nggak ada bijinya, mantap. Denonyil jangan sombong dulu. Lihat nih durian Pak Oga. Loh kok durian Oga nggak ada dagingnya sih Prof? Besar belum tentu sempurna Pak Oga. Makanya kita tidak boleh serakah. Pertama, kita pilih dulu yuk duriannya. Durian yang sudah matang, bentuknya bulat. Jarak antar durinya renggang dan sudah terkelupas kulitnya. Kita bisa lihat dari bentuk duriannya. Teman-teman tahu nggak kenapa durian punya bau yang menyengat? Ini karena kandungan zat sulfur volatil atau zat bau. Sebenarnya zat ini juga ada di tanaman lain, tapi tidak sebanyak durian. Sekarang kita buat adonannya dulu. Masukkan telur, gula, margarin, aduk-aduk sampai semua tercampur rata. Setelah itu masukkan terigu sedikit demi sedikit. Kemudian tuangkan air secara perlahan-lahan ya. Terus aduk lagi deh. Oke, adonannya sudah jadi nih. Sambil menunggu dicetak, kita bikin krim duriannya ya. Durian yang digunakan sebagai bahan utamanya sudah melalui tahap pemasakan selama 1-2 jam. Gunanya untuk menurunkan kadar air agar teksturnya menjadi selai seperti ini. Campur selai durian dengan krim. Aduk-aduk sampai merata. Oke, mantap. Sekarang susun lapisan cake-nya yuk. Lapisan pertama, kasih kulit adonannya dulu. Setelah itu, diolesi krim durian. Dan lakukan tahap yang sama terus-menerus sampai 13 lapis. Yap, sesuai dengan namanya, mil yang artinya ribuan. Jadi lapisannya ada banyak. Cake ini nggak pakai pengawet loh. Jadi daya tahannya hanya 6-8 jam di suhu ruang. Tapi kalau mau tahan sampai 1 minggu, penyimpanannya harus di freezer ya. Oke deh, tinggal dikasih sentuhan akhir, kulit adonan yang lebih tipis.
Tada, sudah jadi deh kek duriannya. Kek durian ini enak disantap selagi dingin. Meski bau menyengat duriannya hilang, cita rasa nagih khas duriannya tetap menggoyang lidah kok. Mantul. Oh iya, durian mengandung gas yang dapat mempengaruhi kondisi kesehatan lambung yang lemah. Jadi, jangan konsumsi durian dalam keadaan perut kosong ya. Apalagi untuk sarapan. Harus isi perut terlebih dahulu dengan makanan berat sebelum menyantap durian. Kandungan vitamin B6 pada durian bisa membantu produksi serotonin yang mampu mencegah stres dan depresi. Durian juga kaya akan vitamin C sebagai antioksidan kuat yang bisa mencegah penuaan. Mantap! Cocok banget kan jadi ide bisnis camilan saat masa pandemi seperti sekarang. Satu lagi nih, bahan pangan kaya gizi yang mudah diolah dan bisa dikreasikan untuk ide bisnis kuliner. Telur. Bukan cuma telur ayam ya, tapi juga telur bebek. Setiap pagi, telur-telur bebek dikumpulkan dan diolah menjadi telur asin. Yap, beberapa tahun belakangan, telur asin memang sangat populer. Banyak banget kan makanan atau camilan dengan tambahan cita rasa telur asin alias salted egg. Nah, biar beda sama yang lain, Unyil punya nih inovasi telur asin pedas. Pas dicicip, rasa asin tetap lebih dominan, seperti telur asin pada umumnya. Namun, beberapa bagian yang berwarna merah terasa sedikit lebih pedas dan membuat sensasi makan telur asin berbeda dari biasanya. Wih, bisa banget kan jadi inspirasi bisnis kuliner dari rumah. Intip dapur produksinya di daerah Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Yuk, kita kemon! Tuh, telur-telur bebeknya sudah pada siap nih. Proses pertama, kita asinkan dulu ya telurnya. Campur abu gosok dengan garam. Aduk sampai kedua bahan tadi tercampur rata. Jangan lupa, tambahkan air secara perlahan. Tinggal balurkan abu gosok ke telurnya deh. Oh iya, abu gosok yang dipakai ini berasal dari sekam padi yang dibakar loh. Jadi teksturnya lebih halus. Oke deh, untuk proses pengasinan, telur yang sudah dilapisi abu gosok ini bakal didiamkan selama 12 hari. Telur yang sudah jadi, langsung kita bersihkan dulu dari abu gosok yang menempel. Sip deh, telur asinnya sudah siap buat dikasih rasa pedas. Wah, ini dia bahan-bahan yang bakal dipakai buat memberi rasa pedas ke telur asinnya. Iya, ada cabai rawit segar, cabai keriting, bawang merah dan putih, daun jeruk, juga terasi udang. Semua bahan tadi dihaluskan dengan cara di blender. Wih, ngelihatnya aja udah kebayangkan tuh sama rasa pedasnya. Lanjut yuk. Masak bumbu pedas yang sudah halus dengan tambahan minyak sayur. Pemasakan bumbu selama 1 jam akan menghasilkan ekstrak cabai rawit merah segar yang diambil dari minyak hasil pemasakan ini. Ekstrak cabai inilah yang menjadi pemberi rasa pedas pada telur asinnya nanti. Sip, bumbu pedasnya sudah jadi nih. Telur asinnya juga sudah siap tuh. Saatnya kita bikin telur asin pedasnya. Gini nih caranya. Ekstrak cabai disuntikkan ke dalam si telur asin. Suntikan yang digunakan ini juga steril ya, alias masih baru. Jarum yang digunakan juga harus terus diganti dengan yang baru setiap kali produksi dilakukan. Jadi aman deh. Penyuntikan juga nggak boleh sembarangan. Salah-salah telur malah bisa pecah tuh. Telur asin ini punya beberapa varian rasa pedas. Ada pedas original, pedas terasi udang, dan pedas daun jeruk. Setelah semua ekstrak cabai disuntikan, tinggal dimasak deh. Masaknya dengan cara dikukus ya. Proses pengukusan berlangsung selama 30 sampai 1 jam, tergantung banyaknya telur yang dimasak. Satu lagi, tahap pemasakan yang nggak boleh kelewat, yaitu telur di oven. Yap, selain bikin telur makin matang dan ekstrak cabai terserap sempurna, tahapan oven ini bertujuan membuat telur asin lebih awet dengan daya tahan simpan yang semakin lama. Nah, sekarang Unyil ajak teman-teman untuk bikin kreasi lezat pakai telur asin pedasnya yuk. Kali ini ada perkedel crispy telur asin pedas. Yuk kita kemon.
Pertama kita kupasin dulu nih kulit telur asin pedasnya. Lanjut bikin adonan perkedelnya. Bahan-bahan seperti tepung terigu, cincangan udang, cincangan daging ayam, potongan wortel, potongan seledri dicampur bersama bumbu garam, lada, gula, bubuk kaldu ayam, bawang putih, sampai potongan daun bawang. Lalu aduk sampai adonan menjadi kalis. Oke, adonan siap buat dijadikan pembungkus telur asin pedasnya. Ayo Louie dan Almira, kamu harus coba bikin juga ya. Telur yang sudah dibungkus adonan dicelup ke dalam telur. Lalu baluri dengan tepung roti. Wah, tinggal digoreng aja nih dengan api kecil sampai warnanya berubah kuning keemasan. Tada! Perkedel crispy telur asin pedas ala si Unyil sudah jadi nih. Yummy! Gak cuma asin dan lezat, teman-teman juga harus tahu loh kandungan zat besi yang tinggi pada telur asin. Bagus banget loh untuk mencegah anemia atau kurang darah. Kandungan protein hewani yang tinggi juga bagus untuk anak-anak, untuk pertumbuhan tulang yang kuat dan sehat. Ditambah adanya rasa pedas dari ekstrak cabai segar asli, bisa meningkatkan metabolisme tubuh. Imbas pandemi COVID-19, banyak yang pendapatannya berkurang, bahkan sampai kehilangan pekerjaan. Ya, meski berat, tapi ini bukan akhir segalanya. Karena ternyata ada banyak ide-ide kuliner unik yang bisa kita jadikan bisnis untuk menyambung hidup. Bahkan bisa dilakukan dari rumah. Semoga informasi Unyil hari ini bisa menginspirasi dan bermanfaat ya. Ayo, tetap semangat dan patuhi aturan new normal. Biar pandemi virus ini cepat berlalu. Tetap saksikan Unyil besok di jam yang sama ya. Dadah!